Saya perkenalkan diri Anda dulu. Anda ini Islam atau apa? Iya, aku dari Islam, tapi baru 1 tahun ini setelah dengar Bang Edis, aku masuk Kristen. Puji Tuhan. Ya. Kok bisa gitu? Kok bisa Anda setahun dengerin saya akhirnya murtad dari Islam? Tapi dites dulu karena jangan-jangan Anda berbohong. Coba dites dulu. Gini. Kalau Anda memang tadinya Muslim, pasti Anda sholat ya. Seperti Anda bilang tadi umur Anda 30 berapa? 38. 38. Berarti 37 tahun Anda menjadi seorang muslimah. Coba buktikan dulu. Coba bacakan satu surat kah atau doa sholat atau bagaimana? Coba. Mau surat apa? Surat yang pendek aja ya, biar nggak usah. Terserah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam channel ini. Dan saya ucapkan banyak terima kasih atas setiap dukungan Bapak Ibu Saudara melalui like, komen, dan subscribe. Dan kali ini Bapak Ibu Saudara, kita kembali melihat satu cuplikan video kesaksian, di mana di sini dalam video ini ada beberapa cuplikan-cuplikan yang dirangkum atau disatukan, di mana mereka menyatakan diri mereka meninggalkan Islam setelah mengikuti diskusi-diskusi yang dilakukan oleh Edis TV, ketika ia membuktikan bahwa apa yang selama ini ditutupi oleh para kiai, para ustadz, dan pemuka-pemuka agama Islam lainnya. Nah, di sini Edis TV mengungkapkan fakta-fakta itu sehingga mereka mengambil keputusan untuk belajar, memperdalam, dan semakin nyata melalui diskusi-diskusi seperti ini, sehingga banyak yang sadar akan kebenaran firman Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk menyaksikan dulu cuplikan-cuplikan yang ada pada video berikut ini. Ini dia cuplikannya. Anda muslimah kah atau Kristen? Ntar aku kasih suara dulu lagi ya. Aku dulu Muslim, sekarang aku Kristen. Dulu Muslim. Ya, tapi aku cuma mau ngingetin Bang Edis, kalau ngajarin mereka tuh sabar itu loh, pelan-pelan. Karena dibilang gini, ini ada firman Tuhan ya, aku lagi baca. Dia bilang gini, pikiran mereka itu telah menjadi tumpul, sebab pada hari ini selubung mereka masih tetap ada menyelubungi mereka ketika mereka membaca perjanjian lama tanpa disingkapkan. Jadi mereka nggak ngerti, hanya Kristus yang bisa menyingkapkan. Jadi kalau orang bisa menerima apa yang penjelasan Bang Edis, itu hanya mereka yang apa ya, itu menerima anugerah gitu Bang. Karena nggak gampang. Aku kan mantan Muslim ya. Cuma mungkin udah cukup lama lah aku jadi Kristen. Tapi ya memang dulu aku juga kayak begitu. Jadi ngerasa diri sok bener gitu, karena ngerasa diri kan Islam itu ngerasa paling sempurna ya. Agama yang sempurna. Tapi sekalipun demikian, makanya saya kasih gini loh. Saya beri kesempatan yang seluas-luasnya, yang selebar-lebarnya. Coba naik ke sini terus bantah gitu loh. Tapi nggak ada, cuman karena kan mereka nggak punya pengetahuan itu Bang Edis. Jadi mereka kan cuma pernah mempelajari sendiri ya. Karena mereka itu cuma dengar kan dari ustadz, dari pengajar-pengajar mereka. Itu pun benar-benar kalau mereka benar-benar jadi murid, mungkin mereka akan paham. Tapi kalau enggak ya cuma sepintas lalu mereka dengar, ya jadi ngerasa ya kan kata ustadz gitu. Baiklah. Supaya kita tidak makin memojokkan mereka, supaya kita tidak makin membuat mereka itu nangis, kita kasih dulu kesempatan kepada mereka ya. Berarti jika Allah punya anak, Muhammadlah orang yang akan abidin, akan menyembah, betul? Betul. Iya, makanya kalau saya bilangin jangan protes, udah manut aja sama saya itu. Saya udah tahu isi Al-Qur'an itu aja. Nah, anak Allah siapa memang Bang? Oke, sebelum ke sana, artinya kalau Allah punya anak, maka Muhammad sendirilah orang yang pertama akan menyembah anak tersebut. Setuju? Setuju. Baik. Oke, berarti sekarang pun Anda akan menyembah kalau Allah punya anak, betul? Betul. Baik, mantap. Baik.
Sekarang coba buka Quran surat Az-Zumar ayat keempat. Kita buktikan teman-teman ya, kita buktikan bahwasanya Allah punya anak dan anak Allah itu wajib disembah oleh orang Islam. Silakan. Sekiranya Allah tidak mengambil anak, tentu dia akan memilih apa yang dia kehendaki dari Baik. apa yang telah diciptakannya. Lanjutin. Maha suci dia, dialah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Oke. Jika Allah ingin mengambil anak, maka dia akan Memilih apa yang dia kehendaki. Oke, dia akan memilih. Ingat ya, kalau Allah ingin mengambil anak, dia akan milih sendiri, betul? Oke. Baik. Kalau misalnya saya tunjukkan bahwa Allah memilih untuk mengambil anak, tanyaan saya, siapa yang memilih Maryam untuk melahirkan Isa? Allah Berarti Allah memilih nggak? memilih. Oke, memilih supaya Maryam melahirkan anak. Berarti Isa adalah anaknya Allah. Teksnya di mana, Dan Bang? dan Al-Quran jelas mengatakan selamat atas lahirnya anak Allah dan umat muslim wajib menyembahnya. Makasih Bang Tobias. Terima kasih Bang Tobias. Kalau di Islam itu, kalau kami masuk ya, itu yang saya sampaikan saudara-saudaraku ya, barangkali masih ada keraguan dengan saya, maka saya akan bersahadat di sini. Silakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu saudara-saudaraku ya. Baik, Kalau coba sholat satu ayat Quran, Bang. Salli farda magribi salah saraka adi mustaqbilal kiblatin adan lillahi ta'ala. Baik, ini muslim betul-betul sah ya. Jadi saya ingat ya, saya itu nggak mau memfasilitasi orang untuk bikin jelek agama Islam padahal dia pura-pura. Inilah saya tuh fair sekali. Oke Bang, sekarang kita begini, kita juga nggak mau retorika juga Bang. Benar atau tidak Bang, bahwa Muhammad menyuruh istri orang untuk menyusui pria lain? Nah, kalau seandainya saudara menanyakan ke saya, mohon maaf, pemahaman saya belum ke sana. Namun, kalau memang itu saudara sudah memahami bagian itu nanti tugas saya untuk mempelajarinya lagi. Baik, nah gini kan enak. Ya, saya tidak mau membantah siapapun. Kalau memang saya belum memahaminya, ya bagus kita jujur aja. Jangan kita beri nanti kata-kata yang nggak baik, karena kita ini contoh di kami ya saudaraku ya. Kalau kita naik di komalnya Edis ini, ya kita keluar dari hutan, makin jelek, makin buruk kita nanti dipandang orang. Nah itu dia. Makanya kita itu Ya silakan Mas. kita berprasangka baik. Kalau kita berprasangka baik sama siapapun, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Ya kebaikan itu bukanlah dari mulut yang orang-orang apa aja ya, bisa melalui dari saudara Edis ini ada kebaikan begitu, karena saya sudah lama mengikuti saudara kita ini. Dan untuk saudara-saudariku yang naik ke sini ya, Oke, lanjutkan dulu. kita di sini, kalau memang kita tidak sampai apa yang dipertanyakan hostnya ke kita belum sampai pemahaman di sana, ya udah bagus kita menyampaikan apa adanya, jangan kita mengada-ngada. Baik. Itu saudara. Ya, kelihatan kan ya, ini Saudara Edi, bagus dia. Oke. dengan cara saudara Edi seperti ini, ya walaupun saya sudah mualaf, saya senang dengan saudara. Dan banyak juga ilmu-ilmu yang saya dapatkan melalui penyampaian saudara selama ini. Ya, alhamdulillah, terima kasih saudaraku, karena apa yang saudara sampaikan selama ini belum saya mendapatkan dari saudara saya yang beragama dengan saya. Dan saya support saudara seperti yang saudara bilang tadi ya. Kalau di kami menyebut kepercayaan saudara, memang seperti itu. Ada oknum-oknum mengatakan itu dakwah ceramah dan sebaliknya. Seharusnya kita memahami ya,
kita harus memberi. Kenapa? Benar iya juga ya kata Edis ini ya. Ketika kita menyampaikan keyakinan Edis, kenapa nggak ada yang protes? Dan kenapa Edis hanya menjawab, menjelaskan? Kenapa kita mau mempenjarakan? Ada apa? Seharusnya kita kalau sudah sadar, berarti kita ini sudah didoktrin dengan kebencian. Makanya kita ini berperilaku yang baik aja. Jadi saudaraku Edis, mohon maaf ya, saya tidak mau ceramah di sini. Saudara saya support ya, semoga saudara selalu dalam lindungan Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, dan termasuk keluarga besar saudara dimanapun mereka berada malam ini. Amin. Baik, terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Ya, baik. Terima kasih, selamat malam. Saya pun menghargai pilihan Anda seperti itu ya. Saya hargai pilihan Anda, mau mualaf mau apa terserah. Cuman yang ingin saya suarakan begitu keadilan. Kalau Anda mengutarakan tentang Kristen begini begitu, saya pun harus mengutarakan tentang Islam begini begitu. Tinggal jawab saja. Kalau nggak bisa jawab ya bilang saya nggak bisa jawab. Ini kan bagus seperti itu. Nah ini maksudnya. Oke. Memang benar, semua yang dikatakan Anda itu memang benar gitu, bahwa ajaran agama saya begini. Bahkan saya melihat para di TV, Anda tahulah kabar-kabarnya begitu, tentang pesantren lah, beginilah. Oke. Aku tuh jadi pusing gitu. Tolong penjelasannya gitu. Oke. Ya, jadi singkat saja kalau saya mau jelaskan secara singkat, datanglah kepada Tuhan Yesus. Apa kata Tuhan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Ya sih. datanglah kepada Yesus. Tadi ada satu pertanyaan bagus nih dari Kak Fatmawati yang mengatakan saya mencari jati diri atau saya mencari kebenaran. Artinya Anda sudah mulai mempertanyakan nih, ini sebenarnya kita di dunia ini apa sih tujuannya, kan begitu? Ya. Mengapa kita di dunia? Kemana kita nanti pergi? Apa yang kita cari dalam hidup ini? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu biasanya ditanyakan kepada orang-orang yang sudah memikirkan sesuatu secara mendalam. Kadang-kadang kita lagi tidur, kita mikir nih, sebenarnya hidup ini buat apa sih? Ngapain kita hidup ini? Kemana kita? Begitu kan? Nah, kalau Anda bertanya-tanya hal yang seperti itu semua jawabannya ada di dalam Injil dan semua jawabannya ada di Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Begitu. Berbahagialah orang-orang yang tidak menolak Yesus. Begitu. Ada keraguan di dalam hati gitu maksudnya. Setelah, apalagi aku kan sering melihat ada lagi satu siaran kayak gini, Ustadz atau aku lupa ya, dia tuh memang benar-benar netral gitu. Kayak hadis-hadis gitu, itu kan hanya tafsiran. Apakah tahu kebenarannya seperti apa di zaman dahulu gitu ya. Aku tuh jadi kayak dibukakan, oh iya ya gitu. Itu maksudnya. Berarti sekarang ini ada niatan mau meninggalkan agama Islam atau bagaimana? Ada sih, tapi belum bagaimana ya. Ya makanya aku kan masih di persimpangan jalan ya. Ya masih masih menggali. Gitu. Tapi banyak orang yang ngomong nih, orang-orang ngomong ini ya jangan-jangan ngaku-ngaku aja. Maaf nih, boleh nggak kami tes bener-bener bahwa Kak Fatmawati itu betul-betul seorang muslimah? Tentunya sebagai seorang muslimah 40 tahun pasti pernah sholat kan? Ya, tapi aku pun Islam saya kan maksudnya tidak sepanatik itu. Enggak, aku enggak fanatik. Walaupun tidak fanatik, walaupun tidak fanatik, tetapi pastilah pernah sholat, ya Kak? Ya. Coba kami pengen denger nih bacaan-bacaan sholat, coba. Oh, nggak mau dites kayak gitu ya. Berarti ngaku-ngaku saja ini muslimah ini, ngaku-ngaku ini atau bagaimana? Gimana?
bukan begitu. Ya maka dari itu aku tuh lagi mencari jati diri gitu maksudnya. Bukan, maksud saya begini. Sebelum kita ke sana gini. Kalau Anda benar-benar seorang muslimah, pastinya pernah sholat kan? Pernah nggak sholat selama 40 tahun? Ya iyalah. Oke, coba bacaan sholat gimana? Gini, aku melaksanakan sholat dari kecil ya, tapi aku tidak fanatik, tidak. Bukan, bacaan sholat. Coba Al-Fatihah, coba. Iya, masa aku diomong di sini? Nggak apa-apa, ini untuk ngetes saja apakah benar-benar seorang muslim. Karena begini, saya di channel saya ini itu sangat-sangat objektif. Jadi nggak boleh orang ngaku-ngaku. Coba Al-Fatihah. Kalau muslim 40 tahun pasti tahu, coba. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal mustaqim. Udah. Oke, sah ini muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Coba satu kali lagi. Coba. Kok aku dimurtadin juga. Coba satu kali lagi tadi. Rahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sah ini muslimah. Iya. Oke. Kak Fatmawati, begini. Aku yang nggak suka nih dimurtadin. Ya, nggak apa-apa. Juga, kan, ya. Jangan gubris orang-orang. Gini. Yang ingin saya sampaikan adalah satu niatan baik. Anda sudah sering nonton acara channel debat begitu juga, nonton acara channel saya, nonton Ustadz juga yang sudah mengungkapkan bahwasanya dia meragukan dan lain sebagainya, sehingga Anda sekarang sudah mulai ada niatan meninggalkan agama Islam. Ya kayak mendoakan ya, terus kita harus mendoakan Nabi Muhammad terus, sementara yang mendoakan aku tuh siapa gitu nanti gitu. Terus kayak ya aku tadi nonton sebelumnya ya kayak perang gitu. Yo iya ya, agamaku kok perang terus gitu. Gitu terus kayak orang yang ustadz itu mengkafirkan orang ya gitu dah, ribut mulu. Tawa aja dia nih. Demo, ribut, perang, saling mengkafirkan. Oke, yang mau saya ini kan begini, Kak Fatmawati. Makanya kita itu harus belajar secara mendalam. Jadi Tuhan Yesus ketika dia mengajarkan kebenaran, tidak pernah dia menyuruh orang membawa pasukan begitu ya, mau nyerang orang kalau nggak percaya. Oh, kamu kalau nggak percaya sama saya, kamu awas kamu. Tidak pernah. Ya itu contohnya zaman sekarang deh ya, jangan kita cari contoh zaman dahulu yang perang besar gitu. Yang sekarang aja yang dilihat dari udah lama yang ngikutin Bang Edis, udah 1 tahun ya, sekitaran segitulah. Bukan, maksudnya perkenalkan diri Anda dulu. Anda ini Islam atau apa? Iya, aku dari Islam, tapi baru 1 tahun ini setelah dengar Bang Edis, aku masuk Kristen. Puji Tuhan. Ya. Kok bisa gitu? Kok bisa Anda setahun dengerin saya akhirnya murtad dari Islam? Tapi dites dulu, karena jangan-jangan Anda berbohong. Coba dites dulu. Gini, kalau Anda memang tadinya Muslim, pasti Anda sholat ya. Seperti Anda bilang tadi, umur Anda 30 berapa? 38. Berarti 37 tahun Anda menjadi seorang muslimah. Coba buktikan dulu. Coba bacakan satu surat kah, atau doa sholat, atau bagaimana? Coba. Mau surat apa? Surat yang pendek aja ya, biar nggak usah. Terserah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sah. Oke, seperti yang barusan tadi Anda ceritakan nih. Anda 37 tahun muslimah, setahun dengerin Edis TV, lalu murtad dari Islam dan masuk Kristen.
kok bisa gitu. Silakan. Begini loh Bang Edis, aku tuh sebenarnya dari tahun 2002 sering ikut ke gereja sama sepupu aku ya. Oke. Tapi aku tuh pas masuk gereja itu jujur ya, ya Allah, kata aku maaf banget ya aku masuk gereja. Setiap masuk gereja itu suka panggil-panggil Allah terus ya. Maaf ya Allah, maaf karena ikut-ikutan aja. Aku cuman nganter aja ceritanya begitu ya. Nah, pas selesai itu lama-lama kan aku ketemu suami aku tuh. Kebetulan suami aku agamanya Protestan ya, terus aku tuh tetap masih belum percaya sama Tuhan Yesus sebenarnya. Pas kata suami nih, dengerin nih katanya debatnya Bang Edis, pas gitu iya akhirnya masuk ya ke aku, bener ya yang selama ini kok doa aku itu gak pernah dikabul Bang Edis. Nah setelah itu akhirnya kan aku setiap nanya ke gereja, 2 tahun tuh aku belajar Kristen ya di di Protestan itu, setiap ke gereja tapi nggak pernah sedetail itu kayak Bang Edis. Jadi cuman dengar khutbahnya aja yang baik-baik kayak gitu, tapi nggak sedetail Bang Edis kayak gitu. Jadi saya jadi kurang percaya aja. Nah pas dengar penjelasan Bang Edis ke orang-orang Islam, begitu dengar setiap hari, setiap Bang Edis live, aku dengar terus sampai aku nih baru naik sekarang. Nah akhirnya kan aku tanya di gereja Tiberias, pendetanya bilang kayak gini, 1 orang masuk Kristen, 1 keluarga diselamatkan katanya. Tapi aku tuh masih belum paham. Aku nanya ke pendetanya, apa gimana itu artinya itu. Tapi tahu itu dari Mbak Agatha. Aku nanya gitu ke Mbak Agatha. Akhirnya Mbak Agatha menjelaskan, semakin percayalah. Nah terus anak-anak aku juga tiba-tiba pas itu aku kan suruh sholat loh. Ayo Kak, sholat Kak. Aku sampai pukulin, awas ya. Kamu tahu nggak kalau misalnya kamu nggak sholat, kamu masuk neraka 41 waktu nggak masuk nggak sholat. Kamu tuh 40 tahun masuk nerakanya. Aku bilang gitu. Terus kata anak aku, Bunda, kalau misalnya kita nggak sholat, berarti kita setiap hari masuk neraka dong. Kata anak aku kayak 40 gitu. tambah 40 tambah 40 tambah 40. Kata anak aku, enggak ini, katanya berarti kita tuh salah terus. Katanya wudhu aja salah masuk neraka. Salah wudhu, salah gerak dikit masuk neraka. Masuk kamar mandi pakai kaki kanan masuk neraka. Jadi kita itu gak bakal masuk surga dong Bunda seumur hidup. Karena kan kita sholat aja belum sempurna katanya kayak gitu. Ya udahlah. Pas gitu aku terus ngikutin Bang Edis, dan aku baca Alkitab, anak aku juga sampai hafal tuh Alkitab, serius Bang Edis. Aku baca dari Kejadian sampai terakhir itu aku baca, walaupun belum sepenuhnya. Nah anak aku yang laki-laki, puji Tuhan, sekarang malahan lebih pintaran dia. Terus anak aku yang kedua dan yang ketiga juga lagi mendalami Bible. Nah yang jadi pertanyaan aku ingin bertanya sama Bang Edis, benarkah satu orang masuk Kristen, 1 keluarga diselamatkan? Itu. Ya, baik. Jadi begini, sebenarnya bukan 1 orang masuk Kristen gitu. Kalau 1 orang diselamatkan, maka seisi keluarga itu akan diselamatkan. Itu ada di dalam kitab Yosua ya. Jadi itu berbicara mengenai bagaimana ada seorang pemberita yang masuk keluarga, itu seluruh keluarga itu akan ikut juga diselamatkan, seperti itu. Jadi sebenarnya suami aku itu nggak pernah menyuruh aku ikut ini, berserah kata suami mau ikut ini, nggak ada suamiku ngajak-ngajak. Tapi aku setelah dengar penjelasan Bang Edis dan setelah baca kitab ternyata benar semua gitu. Aku selama ini baca Al-Quran, aku bisa ngaji, pinter tajwid kayak gitu ya, tapi aku nggak tahu artinya. betul itu betul. Nah, ini saya nggak mungkin ngomong di luar apa yang saya alami ya. Jadi saya itu mengalami sendiri. Nah, seperti Anda yang sudah setahun nonton saya, Anda kan tahu begitu lalu lalang orang Islam masuk ke sini. Nah, dari yang lalu lalang masuk ke sini itu saya tanyain, waktu kamu baca huruf ini artinya apa? Itu memang 98% dia nggak tahu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Artinya apa? Memang seperti itu. Dan masa saya mau menyimpulkan sesuatu yang nggak saya alami? Saya harus menyimpulkan sesuatu yang saya alami. Nah, dari 100 orang yang naik ke sini, 98% memang hanya membaca huruf-huruf Arab, dia tidak tahu apa yang dibaca. Kamu kan pinter ngaji, kamu pinter hadis, kamu sekolah agama 6 tahun ya, sekolah Islam, tapi kamu nggak tahu artinya, kayak gitu Bang Edis. Dan akhirnya sampai aku dimusuhin sama kakak aku, dijauhin sama keluargaku.
Tapi aku sekarang hidup sekeluarga sama suamiku jauh dari mereka karena mereka nggak setuju kalau aku pindah agama. Tapi kata aku kalau misalnya hidup itu nggak usah bawa-bawa agama gitu ya kan, kata aku. Toleransi aja, agama kan pilihan Pilihan masing-masing. masing-masing, ya. Dan nanti juga dihakimin juga sesuai agamanya masing-masing, kata aku bilang kayak gitu. Sampai sekarang aku dimusuhin sama keluarga aku, Bang Edis. Tapi kan tapi aku yakin yang penting aku tetap sekarang di jalan yang benar kayak gitu. Iya, iya. Oke. Ini yang menjadi pertanyaan nih, mohon maaf nih. Berarti waktu suami nyuruh nonton channel debat-debat seperti Debat Edis TV ini, itu baru setahun belakangan ini ya? Sebelum-sebelumnya cuek-cuek aja, nggak pernah ngomongin agama gitu ya? Sebelum-sebelumnya enggak, cuman aku ikut ke gereja dari tahun 2022. Oh. Setiap Kamis malam Jumat sama hari Minggu aku ke gereja setiap itu. Tapi hanya sekedar ikut-ikut, denger-denger gitu aja ya? Tapi entah kenapa di dalam gereja itu kayaknya pas kita doa itu bener-bener ada, kayaknya Tuhan itu ada. Oh, Kayak Tuhan itu hadir kayak nggak gitu. cuman hafal-hafalan. Amin. Iya, surat Yasin itu hafal, anak aku hafal semuanya. Coba baca surat Yasin dulu coba. Yasin coba. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Apalagi aku? Inna kalaminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizil rahim. Ditunzira qaumam ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Lah jelas gitu. Jadi ketika kita baca Quran, memang Quran itu sangat-sangat kita sulit menolaknya sebagai syair atau puisi. Karena dia itu sering bersajak. Di belakangnya itu sajaknya itu entah A atau ABAB begitu. Misalnya surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dia im, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia in, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin. Jadi im. Jadi ini sulit untuk tidak mengatakan bahwa ini memang sebuah puisi atau sebuah syair begitu. Jadi mustahil itu Allah ngomong im itu ya syair manusia gitu. Yang tidak diketahui siapa penulisnya gitu. Nah, ini tahu gak pas waktu aku dibaptis, waktu dibaptis ternyata kan orang-orang pada ngantri ya pengen dibaptis sampai 750 orang itu dibaptis bareng-bareng ya. Orang-orang pada susah masuk ke dalam ruangan baptis itu. Tapi pas aku dipermudah, bahkan sampai pendeta wanita sampai nolong aku, dan yang asalnya Kristen kan dibaptis ulang tuh. Aku tuh dikasih jalan, bener-bener dipermudah sama Tuhan Yesus waktu itu. Dan sekarang doa pun selalu dikabulkan Tuhan Yesus. Kata aku ya biarin dah, aku dijauhin keluarga asal jangan dijauhin Tuhan Yesus aja. Itu aja sekarang mah. Ya. Oke lah, pesan saya ya maju terus ya. Menjadi Kristen itu artinya menjadi manusia baru yang tadinya hidupnya negatif, tidak benar, menjadi hidup yang benar sesuai dengan dan pribadi. sekarang benar-benar aku tuh benar-benar menjalaninya dengan hati, berasa Tuhan itu selalu ada gitu ya. Nggak dipaksa-paksa ya. Nggak dipaksa-paksa, nggak ditakut-takutin. Nanti kalau rambut kelihatan satu helai rambut 70 tahun. Seandainya anak aku kan belum dibaptis ya. Tapi kalau mereka berdoa, anak belum dibaptis. Ya, anak aku tiga-tiganya belum dibaptis nih. Nah, pertanyaannya ketika mereka berdoa, apakah akan dikabulkan nggak? Kalau seperti itu saya belum bisa menjawabnya ya. Mungkin itu bisa ditanya kepada pendeta lah. Karena walaupun dia belum dibaptis, tapi kalau dia sudah percaya, ya kenapa tidak begitu? Pembaptisan itu kan hanya sebagai tanda saja, tanda bahwa dia telah menerima dan menjalani sebuah ritual. Tapi intinya kan adalah pertobatan seperti itu. Makasih ya Bang Edis, udah banyak nyelamatin, udah banyak jadi nunjuk orang jadi ke jalan yang benar kayak gitu. Ya, sama-sama. Itu dengan sadar diri, dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman aku ya. Sekarang benar-benar nggak ada tandingannya, ternyata memang betul Kristen yang terbaik. Amin. Oke, baiklah ya. Kita kasih kesempatan kepada yang lain ya, karena banyak yang panas nih di bawah nih. Oke, saya turunkan ya. MR Gaga. Oke, saya turunkan. Muhammad Ridwan Akbar. Aku membaptiskan engkau
datang kembali. Masa ini teman anakku Lydia sama Murtadin, dia berdua. Iya, sama-sama Murtadin. Lydia di umur 16 dia dibaptis. Marsha kalau Marsha Di umur 17 terima Tuhan Yesus. terima Tuhan Yesus di umur 17, tapi dibaptis umur 19 ya. Iya. Kalau Lydia itu terima Tuhan Yesus itu kalau dia baru mau masuk SMA itu 15. Iya, 15. Tapi di umur 16 lah dia baru dibaptis gitu. Ya makanya mereka kalau di gereja itu bertemu udah dia akan sama anakku, aku akan sama mamanya gitu. Ya. Iya, jadi begitu. Dan pesan aku untuk di luar sana yang misalnya masih Ragu-ragu. takut gitu, ini keputusan benar atau enggak, itu wajar, tapi imannya jangan pernah gugur. Iya. Karena intimidasi ya itu ya, aku awalnya begitu, kayak ini bener nggak ya, tapi setelah didapetin pergumulan, oh ini maksud Tuhan gitu, ada maksud di balik itu. Iya. Jadi jalanin aja. Iya, karena banyak loh ya di luar sana, apalagi ada yang berniat untuk meninggalkan Tuhan Yesus, Iya. ya, yang udah dari lahir Kristen, terus mau berniat untuk meninggalkan Tuhan Yesus karena mungkin kok nggak ini. Nah, ini kita berdua ya, contohnya berempat nih, sama anak sama mamanya sama anakku, itu kita banyak loh yang kita harus korbankan ya, karena dia ini deket banget sama keluarganya yang Betawi. Ini dia dibesarkan secara Betawi, dan dia bahkan manggil kakak dari itunya mama ya kan, saking deket, mereka tuh deket banget gitu, dan mereka harus kehilangan itu gitu ya, demi Tuhan Yesus. Masa kalian yang udah dari lahir mau meninggalkan Tuhan Yesus gitu. Ya, karena aku percaya sih, masa kita udah ngelepasin itu semua, Tuhan gak ngasih kita berkat gitu. Berkatnya itu gak perlu materi, keluarga baru. Iya, amin. Kita keluarga baru ya sayang. Iya. Setiap Natal kita selalu bareng ya. Ini aja kita udah merencanain lagi Natal tahun depan bareng lagi. Iya. Ya. Jadi gitu, semoga yang nonton ini terberkati. Amin ya. Oke, sekian ya kesaksian singkat dan buat memberkati aja. Ini cuma ada di kamar ya, cuma pakai HP, tetapi masih rindu buat bersaksi ya. Ya udah. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui pengajaran-pengajaran Edis TV ini, banyak sekali orang yang akhirnya memutuskan untuk tinggalkan Islam dan pilih mengikut Tuhan Yesus Kristus. Nah, tentunya Bapak Ibu dan Saudara, kita percaya bahwa semua itu karena anugerah atau kemurahan Tuhan semata yang membuka pintu hati mereka, yang membuka mata rohani mereka, sehingga mereka dengan jujur, dengan setia mengikuti Edis TV atau naik meminta penjelasan, bahkan mendengarkan penjelasan Edis TV yang didasari dengan bukti atau data sesuai dengan kitab suci mereka sendiri yang lama. Dan melalui penjelasan Edis TV, ternyata ya luar biasa Tuhan bekerja ya memakai Edis TV, sehingga mereka kemudian akhirnya mereka percaya bahwa ternyata apa yang selama ini dituduhkan oleh iman Kristen yang seringkali kita dengar di media sosial, yang dikatakan kekristenan itu adalah agama yang sesat, agama yang yang mentuhankan manusia dan lain sebagainya, adalah suatu hal yang keliru. Dan ketika Edis TV menyampaikan hal-hal yang ditanyakan mengenai keimanan mereka sendiri, justru disitulah mereka terbuka ya. Apalagi sekarang zamannya media sosial, justru di zaman media sosial ini semakin terbuka orang-orang melalui bukti-bukti yang ada yang berseliweran di media sosial. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, saya terus berharap dan berdoa melalui Edis TV. Ya, memang banyak sekali ya kesalahan-kesalahan beliau juga dalam menyampaikan materi atau menyampaikan ayat-ayat firman Tuhan
ya, tanpa berdasarkan tafsir yang benar juga. Memang kita akui hal itu, tetapi justru dari kesalahan-kesalahan itu kita belajar dan juga banyak orang yang sadar akan hal itu. Nah, tetapi saya tidak persoalkan itu, tetapi bagaimana Edis bisa atau mampu mengarahkan orang-orang tersebut ini, para murtadin ini, untuk belajar dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, yuk kita dukung terus Edis TV dan upload lain. Jangan lihat kejadian atau permasalahan yang ada di media sosial, di mana sesama apologet Kristen saling menjatuhkan, tetapi mari adanya persoalan-persoalan ini menjadi suatu batu loncatan kita untuk belajar dan terus meningkatkan kualitas iman kita di dalam Kristus, ya. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, itu saja dari saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.